Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada siang hari ini yang berbahagia, kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara komunitas belajar bijak berilmu SMP Negeri 1 Jatilawang dalam keadaan sehat. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita menantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu guru yang berbahagia, berikut susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, ketiga pemaparan komunitas belajar di sekolah, dan yang keempat tanya jawab, dan terakhir penutup. Untuk pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan lafaz basmalah bersama. Selanjutnya untuk acara yang kedua adalah sambutan. Untuk sambutan akan disampaikan oleh Ibu Ketua Komunitas Belajar Bijak Berilmu SMP Negeri 1 Jatilawang. Kepada Ibu Nofirah SPD kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala SMP Negeri 1 Jatilawang yang terhormat, Bapak Ibu peserta komunitas belajar bijak berilmu yang saya hormati, serta kepada terkhusus kepada Bapak Ferry Alfianto yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan salah satu tugas, yaitu mengikuti kegiatan komunitas belajar. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan dari kami. Perlu Ibu Bapak ketahui bahwa kegiatan komunitas belajar pada hari ini akan diisi langsung oleh Bapak Ferry Alfianto SPD, yang ini ada kaitannya dengan penugasan PKD. Dan pada kegiatan ini Bapak Ferry akan membahas tentang rencana tindak lanjut proyek based learning dalam komunitas sekolah, kompilasi kompetisi senam lagu daerah Indonesia GMZ Sehat Anti Mager. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Insya Allah banyak manfaatnya, berguna untuk kita semua, dan terkhusus pada Bapak Ferry. Semoga kegiatan ini bisa mendukung kegiatan berbagai yang sedang dilaksanakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Ibu Nofirah SPD yang sudah memberikan sambutannya kepada kita semua. Bapak Ibu guru yang berbahagia, untuk acara yang ketiga adalah pemaparan rencana tindak lanjut proyek based learning dalam komunitas belajar di sekolah. Kali ini dengan tema kompilasi atau kompetisi senam lagu daerah Indonesia GMZ Sehat Anti Mager. Kepada Bapak Ferry Alfianto SPD dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komunitas Belajar Bijakul Ilmu Guru Kira dan yang terhormat Bapak dan Ibu guru peserta. Di sini saya akan menyampaikan tugas untuk TKJ, yaitu membuat rencana tindak lanjut, di mana rencana tindak lanjut ini berkaitan dengan komunitas belajar di sekolah kita. Di sini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut saya, yaitu tentang proyek based learning. Proyek based learning dalam komunitas di sekolah. Dengan tema atau judul kompetisi senam lagu daerah Indonesia, ya, dengan tema Gen Z sehat anti mager, di mana sekarang anak-anak kita itu masuk dalam Gen Z, kemudian ada Gen Alpha, dan kemudian ada Strawberry Generation. Ya, yang Strawberry Generation ini adalah, kita tahu bahwa buah strawberry itu kan bentuknya bagus, ya, dan rasanya enak. Tetapi kalau kita tekan, maka itu akan hancur. Nah, begitu pula dengan anak-anak kita. Ya, kalau anak-anak kita marahi, pasti besoknya tidak akan berangkat dengan alasan saya takut pada guru A. Ya, jadi kondisi sekarang di sekolah kita seperti itu. Dilanjut Bu Pak. Untuk latar belakang, pada era modern ini gaya hidup sebaiksan dan kurang memperhatikan kesehatan semakin mengkhawatirkan. Generasi muda yang seharusnya menjadi agen perubahan justru sering terjebak dalam pola konsumsi yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan minimnya kesadaran akan pentingnya lingkungan. Di sini ada beberapa masalah utama yang melatar belakangi proyek ini. Yang pertama, krisis kesehatan; kedua, degradasi lingkungan; ketiga, kurangnya kesadaran akan pentingnya gaya hidup berkelanjutan; keempat, minimnya aktivitas fisik; kelima, ada konsumsi makanan olahan yang tidak sehat. Lanjut Bu Pak. Ya, kemudian Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya tradisi. Jadi di sini saya mengambil materi yaitu senam irama yang dikaitkan dengan lagu daerah yang ada di negara kita atau di daerah kita, di Banyumas misalkan, mungkin dengan lagu gundul-gundul pacul, kita gerakannya mungkin bisa menyesuaikan lagu ataupun menyesuaikan gerakan senam irama lainnya. Kemudian tujuan dari proyek Blessed Learning ini, yang pertama, meningkatkan kesadaran, yaitu membawa kesadaran generasi muda akan pentingnya gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, membentuk kebiasaan sehat, membantu generasi muda membentuk kebiasaan sehat seperti berolahraga secara teratur, dapat menyusun program latihan sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Ketiga, ada menginspirasi aksi nyata, mendorong generasi muda untuk mengambil tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Kemudian yang terakhir ada membangun komunitas, menciptakan komunitas yang paling mendukung dalam menjalani gaya hidup sehat berkelanjutan. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, capaian pembelajaran berbasis proyek ini adalah peserta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya gaya hidup sehat dan berkelanjutan, serta dampak pilihan gaya hidup terhadap kesehatan pribadi dan lingkungan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat kreasi, mempraktikkan senam dengan lagu-lagu daerah di Indonesia. Ketiga, peserta didik mengenal dan tahu jenis-jenis lagu daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Keempat, peserta didik dapat membuat konten video senam yang menarik serta mengunggahnya ke media sosial atau ke sosmed. Kelima, guru PJOK dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat guru dalam melaksanakan program KBR di sekolah ini. Contohnya ini saya membuat program senam dengan lagu daerah. Nah, di situ dari langkah-langkahnya kan ada sosmed. Nanti sosmed saya bekerja sama atau berkolaborasi dengan guru TK. Kemudian
untuk gerakan senamnya atau lagunya bisa berkoordinasi dengan guru seni budaya. Kemudian langkah-langkah di sini peserta didik dapat mempelajari jenis-jenis gerakan senam dari YouTube maupun dari buku ataupun dari media yang lainnya. Kedua, peserta didik mencari referensi lagu-lagu daerah dari YouTube ataupun kanal musik di internet. Ketiga, peserta didik membuat senam dengan lagu daerah secara berkelompok dengan inspirasi gerakan senam, tari daerah, serta iringan lagu daerah. Keempat, peserta didik mempraktekkan belajar sport education dengan kompetisi senam lagu daerah. Kelima, peserta didik mempraktekkan kompetisi senam lagu daerah antar kelas di angkatan siswa kelas 7, karena kebetulan saya mengajar kelas 7. Nanti di awal semester 2 ya akan mengadakan kompetisi senam lagu daerah. Hasil yang diharapkan, yang pertama meningkatkan aktivitas fisik peserta. Kedua, terbentuknya kebiasaan baru yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, memperkuat ikatan sosial dan kerjasama peserta, terutama dalam latihan berkelompok. Keempat, meningkatkan kreativitas melalui gerakan yang terinspirasi oleh kebudayaan lokal. Kelima, melestarikan budaya setempat dengan menjaga keberlanjutan praktek senam daerah. Kemudian di sini ada struktur program dan mitra dalam komunikasi belajar yang saya buat. Jenis programnya ini adalah kokurikuler, bisa masuk ke P5. Kemudian sasaran program ini adalah seluruh siswa kelas 7. Jadwal pelaksanaan di awal semester 2. Untuk mitra dan komunitas yang terlibat, yang pertama pastinya ada guru olahraga sebagai koordinator program yang bertanggung jawab penuh atas kesuksesan program serta membekali dasar kompetisi kepada peserta didik untuk dapat menjalankan program. Kemudian ada guru seni budaya memfasilitasi murid untuk membuat gerakan tarian daerah atau lagu. Ketiga, ada guru TK memfasilitasi peserta didik tentang pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pekerjaan. Keempat, ada guru bahasa Indonesia memfasilitasi murid dalam belajar surat menyurat, membuat poster dan lain sebagainya. Kelima, ada wali kelas yang membantu memantau keterlibatan aktif siswa dan memberikan penguatan kepada peserta didik agar selalu semangat, aktif dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Terakhir, ada kepala sekolah. Kepala sekolah memantau pelaksanaan program secara berkala untuk memastikan kegiatan-kegiatan berjalan sesuai rencana dan target yang diinginkan tercapai. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki di kelas ini berkaitan dengan aset. Yang pertama adalah aset sumber daya manusia, antara lain adalah kepala sekolah, kakak kurikulum, 2 guru olahraga, dan guru mapel lainnya. Siswa sebanyak kurang lebih 256, satu angkatan siswa, maka berpeluang untuk keanekaragaman karakteristik dan kemampuan semakin banyak. Kemudian ada aset sosial, adanya keyakinan kelas kerjasama dengan masyarakat, praktisi olahraga, dan komunitas belajar PJOK. Kemudian aset lingkungan, sumber daya lingkungan yang dimiliki sangat baik dari segi udara, sangat sejuk, asri, berada di pedesaan. Kemudian ada aset fisik, kapasitas sekolah yang memadai, alat yang cukup lengkap. Kemudian ada aset finansial dari dana BOS dan BOP yang sangat membantu dalam memenuhi fasilitas prasarana olahraga yang dibutuhkan di sekolah. Kemudian aset agama dan budaya, warga sekolah dengan keragaman agama, suku, dan budaya. Terakhir, aset politik, visi misi sekolah, program kerja PJOK sekolah, dan kebijakan pimpinan semua berjalan dengan harmonis. Kemudian rencana evaluasi, yang pertama peserta didik terhadap program. Di sini menggunakan angket untuk mengumpulkan pendapat peserta didik tentang program yang akan dilaksanakan. Kemudian kedua, anggota komunitas belajar dengan berdiskusi dengan anggota komunitas belajar tentang kontribusi mereka dalam program serta harapan mendatang di masa mendatang adanya survei tentang tingkat kepuasan terhadap program yang saya buat. Kemudian staf mengajar wawancara kepada guru atau fasilitator yang terlibat untuk mengetahui kendala tentang tantangan serta saran perbaikan. Ya, survei digunakan untuk mengumpulkan data
tentang keterlibatan serta efektivitas program. Lanjut dulu Pak. Di sini kemungkinan tantangan yang saya hadapi mungkin antusias siswa yang tidak merata karena setiap siswa memiliki karakternya sendiri-sendiri. Mungkin ada yang senang dengan senam irama, ya, untuk yang putri terutama, kemudian yang putra ini kadang susah untuk kita arahkan ke materi senam. Ya, tantangan dan semua siswa memiliki minat yang sama terhadap senam. Solusinya di verifikasi peran, libatkan siswa dalam berbagai peran selain peserta seperti pelatih, panitia atau pendukung. Pemilihan tim, melakukan pemilihan tim secara adil dan transparan, melibatkan semua siswa. Motivasi, berikan penguatan tentang manfaat dan keseruan kegiatan. Ya, di sini jadi dalam satu kelas itu tidak hanya menjadi pesertanya saja, tapi juga sebagai pelatih senamnya, ya, kemudian ada ya sebagai videonya atau dokumentasinya. Kemudian penilaian, menentukan kriteria penilaian yang objektif dan komprehensif. Solusi rubrik penilaian, penilaian diri dan teman sebaya. Kemudian ketiga, portofolio. Kemudian selanjutnya ada koordinasi antara guru, tantangan atau kesulitan dalam mengkoordinasi kegiatan guru mata pelajaran lain. Solusi pertemuan rutin, ya, adakan pertemuan rutin dengan guru-guru terlibat untuk membahas perkembangan program. Kemudian bagian tugas terakhir ada komunikasi yang efektif. Lanjut Bu. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada dari Bapak Ibu guru yang ingin bertanya? Oke, Bu Yuni, moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunianti. Pak, minta tolong ke yang paling depan. Berarti kan Pak Ferry akan merencanakan proyek best learning ya? Ya, di kelas nanti di kampus. Kompetensi senam dan budaya Indonesia, riset sehat di mager. Berarti Pak Ferry itu sudah membuat contoh belum tentang gerakannya mungkin atau gimana apa gitu. Sudah. Atau saya pengen lihat contohnya seperti apa? Atau mungkin dari pesertanya kita nyanyi dulu pasangan Pak Ferry yang praktek gitu. Ya, boleh nanti kita. Pengen tahu nggak Pak maksudnya? Oke, terima kasih atas pertanyaan Bu Yuni. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, apakah saya sudah mempraktekkan yang kepada anak-anak saya atau belum? Ya, saya jawab belum. Ya, karena ini baru rencana saya. Nanti rencana tindak lanjut selanjutnya adalah pada saat pembelajaran di awal semester 2 itu baru nanti saya akan praktekkan. Karena kebetulan di semester 2 baru ada yang namanya senam irama. Jadi nanti dipraktekannya di semester 2. Sekaligus nanti mencari referensi juga saya, ya, tidak hanya dari tadi yang saya contohkan ada guru-guru pacul, ya, misal guru pacul gerakannya mungkin menyesuaikan lagu tadi atau gerakannya yang lain. Ya, biasanya pada saat saya mengajarkan senam irama itu saya memberikan gerakan tentang senam aerobik. Di situ kan ada banyak jenis gerakannya, ada butterfly, kemudian ada knee up untuk gerakan kaki, kemudian ada open hand, ya, ada overhead. Oke, ya, saya contohkan ya dari depan sini ya. Untuk gerakan butterfly itu gerakannya kedua tangan di depan seperti ini, ya. Kemudian gerakannya membuka. Ya, ini saya kupu-kupu, ya, yang membuka tutup. Jadi seperti itu. Kemudian untuk gerakan kaki knee up, itu kaki naik ke atas seperti jalan di tempat. Seperti ini, ya. Kemudian kalau open hand membuka,
itu ya Bu ini. Oke, ada lagi. Kalau tidak ada, mungkin saya nanti minta bantuan kepada guru bahasa Indonesia. Di sini ada Bu Nini, kemudian guru TK juga ada Pak Rudi di sini, dan partner saya guru PJOK. Nanti di awal semester 2 kita akan berkumpul ya, sesuai tadi ada guru seni budaya, guru PJOK, guru bahasa Indonesia, dan guru TK juga wali kelas. Ya, di situ juga nanti saya akan berkoordinasi juga dengan ibu kepala sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Pak Ferry yang sudah memaparkan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan di semester 2, yaitu yang berkaitan dengan senam irama ya, yang akan dipelajari. Ini mungkin bisa menjadi kegiatan P5 ya untuk di semester 2, itu senam irama atau senam kreasi. Bisa Pak Ferry bisa menjadi koordinatornya dengan Pak Hartin gitu ya. Oke, ya baik Bapak Ibu guru yang berbahagia, alhamdulillah ini tadi sudah dilanjutkan untuk sesi tanya jawab, kemudian untuk acara yang terakhir adalah penutup. Semoga apa yang tadi Bapak Ferry sampaikan itu bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah kita di semester 2 tahun 2025. Baik, dari kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya apabila dari awal sampai akhir ada salah kata ya. Kemudian terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semua yang sudah mengikuti kegiatan Kombel pada siang hari ini. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.